ini coba. Ini nanya gue. Celap. Ini main terus nih. Apa? Gue main wae. Gue kemarin main wae. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kita kan kemarin udah belajar sampai kinematika. Sekarang kita mau masuk ke materi selanjutnya, itu adalah dinamika. Dinamika tuh apa? Beda sama kinematika? Dia mempelajari tentang gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu apa? Gaya. Jadi kita harus tahu juga bendanya gerak kenapa. Kalau yang kemarin kita cuma belajar geraknya gimana kan, tapi kita nggak peduli kenapa dia bisa bergerak. Kalau sekarang harus belajar penyebabnya juga. Oke, nah sebenarnya ini lebih sederhana nih. Kenapa? Karena dinamika itu pasti berkaitan sama yang namanya hukum Newton. Ini kan udah diajarin dari SMA kelas 1 kan? Ya. Ada berapa hukum Newton? Ya. Yang pertama? Tentang apa? Tentang namanya inersia atau kelembaman. Yang kayak gimana ya? Ya gimana? Sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Nah, ini masih banyak yang salah nih. Ini artinya apabila total gaya yang bekerja di suatu benda sama dengan 0 total gayanya, maka benda akan apa? Nah, itu yang salah. Maka benda akan mempertahankan kondisi. Mempertahankan kondisinya. Artinya, kalau awalnya benda itu diam, kalau awalnya benda itu dalam keadaan diam, maka akan terus diam. Akan terus diam. Kalau awalnya benda itu bergerak, maka akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi sigma F sama dengan 0 itu bukan berarti harus diam, tapi tergantung kondisi awalnya. Kalau kondisi awalnya bendanya diam, dia akan terus diam. Kalau kondisi awalnya bendanya bergerak, dia akan terus bergerak dengan V konstan. Hukum pertama Newton. Hukum kedua tentang apa? Baru tentang gerak. Kayak gimana? Hukum Newton? Sigma F tidak sama dengan 0, maka akan muncul yang namanya percepatan. Jadi kalau total gayanya tidak 0, maka akan muncul percepatan yang arahnya sesuai dengan arah resultan gayanya. Kalau gayanya banyaknya ke kanan, maka arahannya ke kanan. Kalau gayanya banyak ke kiri, maka arahannya ke kiri, gitu ya. Kalau hukum ketiga Newton mengenai apa? Newton mengenai di kelas di SMA mengenai apa? Aksi dan reaksi. Kayak gimana maksudnya itu? Maksudnya adalah menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangan gayanya. Kalau kita punya gaya namanya gaya aksi, maka menurut Newton akan selalu ada pasangan gayanya yang besarnya sama persis.
namanya gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Betul kan ya? Nah, masalahnya di SMA masih banyak yang salah dalam penerapan hukum ketiga Newton. Contoh, kayak gini. Di SMA pasti udah diajarin ya hukum Newton ya. Oke. Misalkan ini tanah atau lantai. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Ini meja. Oke. Di atas meja, saya punya sebuah balok. Oke, balok saya memiliki massa M. Apa ya? Kalau saya lihatnya balok ada gaya apa aja? Ada gaya apa? Nah, ada gaya yang, anggap aja ini licin semuanya. Ada gaya apa aja yang di balok? Ada? Kalau ada massa berarti ada gaya? Gaya berat. Betul. MG. Ada apa lagi? Gaya normal. Gaya normal ke arah mana? Ke atas. Ke arah atas. Gaya normal. Ada gaya apa lagi? Nah, talinya Digesek. kan licin. Udah? Udah. Udah kan ya? Oke. Ini dalam keadaan diam semuanya, oke? Nggak ada gesekan dalam keadaan diam. Pertanyaan saya sederhana. Apakah gaya MG dan gaya normal itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi? Apakah MG dan normal di soal ini merupakan pasangan dari gaya aksi reaksi? Jawabannya ya atau bukan? Ya, ya bukan? Ya, ya bukan? Kenapa ya? Tahu. Lah, kenapa ya? Kenapa bukan deh? Berarti kalau bergerak, berarti kalau dia berarti bukan. Kalau dia berarti nggak ada aksi reaksi gitu. Ini kenapa bukan? Kenapa iya? Kenapa iya? Kenapa ini ya? Kenapa ya? Yang berlawanan nggak sih? arahnya berlawanan. Oke, betul. Terus kalau arahnya berlawanan udah pasti aksi reaksi. Jadi, ya atau bukan? Jawabannya. Jawabannya yang online, Karen dan yang lain? Ya atau bukan? Coba ini. Ada siapa aja? Kalista, Karen, ada jawab. Jadi aksi-aksi bukan jawabannya? Kenapa bukan? Karena apa? Karena diam. Berarti kalau gerak iya. Kalau diam pasti bukan. Oke, ini iya karena berlawanan arah. Normal sama MG artinya berlawanan. Karena berlawanan jadinya pasti iya. Kalau ini kenapa iya? Oke. Jawabannya apakah MG dan normal di soal ini aksi reaksi? Jawabannya udah pasti bukan. Tapi yang salah. Kenapa? Jadi syarat suatu gaya merupakan pasangan gaya aksi dan gaya reaksi. Pas syaratnya ada 3. Masalahnya kebanyakan kan cuma tahu 2. 1, arahnya harus berlawanan. Oke, berarti tadi benar kan? Berlawanan. N sama MG ada berlawanan kan? Oke, betul. Yang kedua, besarnya harus sama. Apakah normal sama MG ini besarnya sama? Besar mana? Karena enggak, besar mana? Besar MG. Berarti sigma F-nya kan 0. Ya, kan enggak sama kan? Kalau lebih besaran MG, berdasarkan hukum kedua Newton, harusnya ada percepatan dong. Berarti harusnya benda ini bergerak ke bawah dong.
Ya. Tapi ini benarnya gerak ke bawah nggak? Enggak. Diam kan? Jadi benarnya sama nggak? Sama. Karena diam. Kalau diam berarti kan sigma-nya 0. Berarti besarnya normal dan MG kalau ini juga sama. Berarti memenuhi syarat dong. Kebanyakan dari kalian cuma tahu dua ini syaratnya. Padahal syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Artinya, tidak mungkin gaya aksi dan gaya reaksi dialami oleh satu benda yang sama. Contoh, ini gaya normal, ini gaya MG. Dua-duanya dialami oleh balok F. Udah pasti dia bukan aksi reaksi. Karena yang namanya aksi reaksi itu harus dialami oleh benda yang berbeda. Berarti kalau benda M mengalami aksi, reaksinya pasti tidak dialami oleh benda M. Paham? Oke, jadi ini dapat ya, bukan aksi reaksi, bukan karena dia diam, tapi karena tidak terjadi pada dua benda berbeda. Harus terjadi pada dua benda berbeda. Nah, tapi menurut hukum Newton 3, setiap gaya punya pasangannya. Paham? Setiap gaya aksi pasti ada pasangan gaya reaksi. Jadi kita sepakat ya, kalau normal nama MG ini bukan aksi reaksi. Sekarang saya balik. Kalau normal saya anggap aksi, reaksinya apa? Pasti ada dong, karena hukum Free itu bilang pasti punya pasangannya. Berarti ada pasangan gaya normal di sini. Apa kira-kira? Dan dia pasti tidak dialami oleh benda M. Betul? Apa yang kira-kira? Mejanya ini disebutnya adalah normal yang dialami oleh balok M karena bersentuhan dengan meja. Maka gaya reaksinya tidak akan dialami oleh balok M, tapi dialami oleh arah mana? Bawah. Maka meja akan mengalami gaya normal yang sama. Namanya normal yang dialami oleh meja karena bersentuhan dengan balok M. Kalian jangan-jangan baru tahu gaya normal itu bisa ke arah bawah. Oke. Kebanyakan kan nggak ke atas, tapi dia bisa ke bawah juga. Oke. Jadi ini pasangan nih. Sekarang, kalau MG adalah gaya aksi, reaksinya apa? Apanya lantai? Berat lantai, berat ke arah atas. Berarti kan MG kan ke arah bawah. Berarti kan kalau bukan reaksinya ke arah atas dong. Apa tuh? Gaya apa? Pasti tidak dialami oleh balok M kan? Dialami oleh benda lain kan? Apa yuk? Tahu? Dialami oleh bumi. Bumi juga akan merasa ketarik ke arah balok sebesar mg. Paham? Loh, tapi kok kita tidak melihat bumi itu bergerak ke arah balok kan? Karena balok itu kecil banget dibandingkan bumi. Sama kayak gini deh. Ketika kalian mendorong sebuah rumah, apakah rumahnya bergerak? Enggak kan? Padahal udah kita kasih kan, ya kayak gitu. Jadi dorongan tarikan dari yang kita kasih dari balok tidak cukup untuk menggerakkan bumi karena kecil banget. Bayang? Nah, makanya kalau kalian ingat waktu di fisika di SMA ada namanya gaya gravitasi. Itu gaya tarik atau gaya tarik menarik. Tarik menarik. Bumi sama bulan. Berarti kan ada kan ya? Berarti kan bumi ditarik oleh bulan, bulan pun ditarik oleh bumi. Nah, itu lumayan kerasa karena bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan bumi dengan balok, itu gaya gravitasinya itu kecil banget. Si bumi tidak merasa ketarik, tapi padahal tuh dia ada. Bayang? Ini namanya aksi reaksi. Jadi kebanyakan dari kalian di SMA hanya tahu aksi reaksi itu adalah besarnya harus sama arahnya berlawanan. Padahal ada syarat ketiga. Terjadi pada dua benda yang berbeda. Paham? Udah. Secara teori, dinamika itu cuma mempelajari hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Secara teorinya. Oke? Tapi, kita harus memastikan kalau kalian tuh udah benar-benar paham dalam penerapan gayanya. Maka dari itu kita akan membahas tentang gaya. Gaya yang umum di TPB atau di SMA. Saya bilangnya umum artinya yang sering muncul. Bukan berarti gaya itu cuma segitu. Gaya apalagi yang sering muncul di SMA?
Yang pertama, gaya. Gaya apa? Ya, sering banget deh. Gaya apa? Tadi? Gaya berat dulu deh ya. Gaya berat. Gaya berat itu biasanya simbolnya W kan, ya betul ya? Oke. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal kalian itu ada gaya beratnya? Ada masa. Apabila masa benda diketahui di soal. Diketahui atau tidak diabaikan. Sebenarnya, semua benda punya masa nggak? Punya. Contoh, nih, ada balok masanya M. Ada meja, ada lantai. Meja tuh punya masa nggak sebenarnya? Punya, harusnya punya kan? Tapi di soal ini, saya ngasih tahu nggak masa meja berapa? Enggak, berarti di soal ini meja kita abaikan masanya. Maka kita tidak perlu menggambarkan MG-nya meja. Paham? Karena nggak ada informasi. Lantai juga punya masa kan? Tapi kan kita nggak ngasih tahu masa lantai berapa. Berarti dalam hal ini lantai tidak dianggap sebagai benda, tidak dianggap sebagai masa. Paham? Oke. Wih, ada bolu. Oke. Oke. Poin kedua. Kalian tahu nggak rumusnya gaya berat itu apa sih? Selalu kan? Selalu. MG. Mau gimana pun pasti massa dikali gravitasi. Poin ketiga. Arahnya kemana? Arahnya selalu ke pusat bumi. Karena ini tuh ditarik oleh bumi, kan? Karena bumi sangat besar, kita boleh bilang arahnya selalu ke bawah. Oke? Itu gaya pertama yang sering muncul. Jadi kalian harus tahu gaya itu muncul karena apa, rumusnya apa, arahnya kemana. Gaya kedua apa yang sering muncul? Gaya normal. Gaya normal itu simbolnya L, N kan ya? Nah, pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Gaya normal itu kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya normal? Kapan? Kalau ada berat. Oke. Coba perhatikan. Ini meja. Meja punya berat nggak soal ini? Nggak punya. Tapi dia punya normal. Berarti bukan karena berat kan? Jadi kapan kalian tahu? Oh ini ada gaya normal. Karena? Kenapa? Karena? Karena? Kenapa? Lihat, ini kan tadi kan bilang ini ada gaya normal itu. Saya sampai bilang nih, normal nih. Ya kan? Ini ada gaya normal tadi kan? Bilang kan tadi kan? Kenapa? Tahu dari mana? Padahal saya nggak bilang loh. Tapi benar, ada gaya normal. Karena? Selalu ada. Karena di atas sesuatu gak sih? Di atas sesuatu artinya apa? Nah ini di bawahnya balok, tapi ada gaya normal. Karena apa? Kapan? Jadi gaya normal itu muncul apabila si bendanya itu bersentuhan dengan bidang atau benda lain. Jadi normal itu ada bukan karena ada berat, tapi karena nyentuh. Contoh, lihat, balok ini nyentuh meja kan? Karena nyentuh ada gaya normal yang dialami oleh balok karena nyentuh meja. Meja juga nyentuh balok. Maka ada gaya normal yang disebabkan oleh meja bersentuh sama balok. Meja juga nyentuh lantai kan? Maka ada gaya normal juga. Gaya normal yang dialami oleh meja karena bersentuhan sama lantai. Lantai juga nyentuh meja kan? Berarti juga ada gaya normal. Gaya normal yang dialami oleh lantai karena bersentuhan sama meja. Jadi di gaya normal ada karena nyentuh. Poin kedua. Gaya normal itu rumusnya apa? Gaya normal rumusnya apa? Apa? Lah kok lupa tadi? Oh, apa? Yang
M kali A. Apa sih? Apa? Ini kan ada gaya normal nih. Rumusnya apa? Hah? MGH. Apa? Ada rumusnya. Jadi rumusnya lupa. Rumusnya apa? Lupa. Lupa apa nggak tahu, apa nggak ada. Lupa. Lupa berarti ada. Ada. Tapi kalian lupa. Nggak ada. Jadi ada, apa nggak tahu, apa nggak ada, apa lupa, apa nggak tahu. Jadi apa nih? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada apa nggak rumusnya? Ada. Jadi rumusnya ada nggak? Normal itu tidak ada rumusnya. Jadi tidak ada rumus baku untuk mencari gaya normal. Terus gimana nyari gaya normal? Normal itu dicari dengan menggunakan sigma F. Oke, cari pakai sigma F-nya. Apakah sigma F-nya 0? Nggak tahu. Apakah sigma F kalian? Nggak tahu. Pokoknya cari dari sigma F. Jadi nggak ada rumus baku untuk menghitung gaya normal. Jadi kalau kalian ketemu di buku nih, gaya normal sama dengan MD cos theta. Apakah selalu itu? Bukan. Itu gaya normal di soal tersebut. Di soal yang lain beda lagi. Paham? Sekarang, gaya normal. Arahnya kemana? Mana arahnya? Berlawanan sama? Emang tadi ada hubungannya, nggak usah berat. Contohnya, meja punya berat nggak? Tapi punya meja itu punya berat nggak? Nggak punya kan? Tapi dia punya normal. Lah, kok punya? Karena katanya berlawanan, orang nggak ada gaya beratnya. Jadi, cara mana gaya normal? Cara mana gaya normal? Mana? Berlawanan sama benda. Maksudnya gimana? Mana? Jadi arahnya kemana? Arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Bidang sentuhnya dan selalu keluar dari bidang sentuh. Jadi gaya normal itu selalu keluar dari bidang sentuh. Contoh lihat. Ketika kita lagi lihat balok M nyentuh meja, berarti bidang sentuhnya meja kan? Ya. Maka gaya normalnya keluar dari meja. Kalau kita lihat meja itu nyentuh balok M, maka gaya normal yang dialami meja keluar dari balok M. Meja juga nyentuh lantai. Gaya normal dialami meja adalah keluar dari lantai. Lantai nyentuh meja, maka gaya normal dialami oleh lantai keluar dari meja. Paham? Oke, itu gaya kedua. Gaya ketiga apa yang sering muncul? Tadi gaya gesek. Gaya gesek yang kita bahas di sini adalah gaya gesek karena bidang, bukan gaya gesek karena udara. Karena gesekan udara itu susah dihitung. Bisa sih, bisa. Paham? Oke, pertanyaannya sama. Poin pertama. Kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya gesek? Halo? Hah? Halo apa? Kalau licin ada. Ada. Nah, kalau di SMA kan nggak Ini ada. ada dengan tali. Yang ada tali gitu yang bolot terus tali. Jadi kapan ada gaya gesek? Apa Yang ada ada kan gitu. Bergesekan itu kenapa? Kenapa bergesekan? Kenapa? Karena ada bersentuhan. Ini bersentuhan loh. Tapi nggak ada gaya gesek. Kenapa? Kalau bidangnya miring. Harus miring. Kalau lurus, kalau datar nggak ada gaya gesek. Ada. Kalau lantainya kasar, Kak. Kalau apa? Lantainya kasar, bisa Ya, disokong. kalau bidang sentuhnya kasar. Kalau bidang sentuhnya kasar. Bidang sentuh itu bisa lantai, bisa benda lagi. Paham ya? Jadi makanya kenapa ini nggak kita gambar gaya gesek? Karena saya bilang apa? Semuanya licin. Lantainya licin, mejanya licin, gitu ya. Baloknya juga licin, sehingga tidak ada gaya geseknya. Kalau saya bilang kasar, berarti ada gaya geseknya. Poin kedua, gaya gesek. Rumusnya apa? Rumusnya apa gaya gesek? Yuk kali gaya normal.
Mu dikali Gaya normal. M. mu itu ada dua nggak sih? Ada mu yang kinetis, ada mu yang statis, betul ya? Kapan kita pakai yang statis? Kapan kita pakai yang kinetis? Statis kalau nggak salah kalau bendanya tuh dari yang diem Kak. Kalau kinetis tuh udah gerak. Berarti ada dua dong rumusnya, betul nggak sih? Tergantung kondisi bendanya, betul? Kalau bendanya dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek rumusnya apa? Mu kinetis dikali gaya normal. Kalau kondisi benda dalam keadaan diam, maka gaya gesek rumusnya apa? Dikali gaya normal. Itu yang salah. Terus gimana dong? Gaya geseknya gimana? Kalau diam, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Terus gimana dong? Karena nggak ada rumusnya, dicari pakai sigma F sama dengan 0. Karena kebanyakan di SMA kan diajarkan kalau gaya gesek itu, kalau dia bendanya diam, ini kan kayak normal kan? Salah. Nggak ada rumusnya. Paham? Tadi kita coba lihat ya. Oke. Jadi pada dasarnya kita itu hampir tidak pernah menggunakan rumus gaya gesek skala normal. Hampir tidak pernah. Kecuali di soalnya bilang kondisi bendanya tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak itu diam, tapi mau gerak. Bayang nggak? Kayak kalian dorong mobil, bentar lagi mau gerak, itu tepat akan bergerak. Beda dong kalau kalian dorong mobil sedan. Tapi mau gerak nih. Dengan dorongan yang sama, kalian dorong truk. Truknya itu kan masih diam berarti kan, bukan mau gerak kan? Nah, sedan yang mau bergerak itu namanya cepat akan mau gerak. Masih diam tapi mau gerak. Tapi kalau truk yang kalian dorong, itu masih diam. Paham? Jadi pada dasarnya kita tidak pernah menggunakan rumus gaya gesek skala normal kecuali kondisi soalnya adalah tepat akan bergerak. Sekarang poin ketiga. Arah gaya gesek kemana? Kemana? Kanan atau kiri? Apa? Berlawanan dengan? Berlawanan dengan? Berlawanan dengan apa? Hal benar. Selalu berlawanan dengan apa nih? Berlawanan dengan asumsi gerak benda. Asumsi itu perkiraan. Kalau misalkan kalian perkirakan benda bergerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Kalau kalian bilang, kayaknya ini geraknya ke kiri deh, gesekannya ke kanan. Paham? Nah, kita coba ya. Saya yakin waktu di SMA itu kan udah pernah mengerjakan soal dinamika yang susahnya minta ampun, ya nggak sih? Yang bidangnya miring, yang ada tali, ada kan? Ya. Nah, saya akan kasih contoh soal yang sangat mudah. Kebanyakan banyak yang salah. Oke, saya punya lantai saya kasar. Oke, lantai saya kasar, ada informasi mu statik saya sebesar 0,5, sedangkan mu kinetis saya sebesar 0,2. Oke? Oke. Dari siapa, Cak? Nah, di lantai yang kasar ada sebuah balok dengan massa M. Masanya misalkan 10 kg. Oke. Anggap saja gravitasi yang kita pakai 10 deh. Oke. Nah, balok M ini sama saya didorong ke kanan secara horizontal. Paham? Dengan gaya dorong sebesar F. Gampang kan? Pak, pertanyaannya. Ditanyakan. Berapa besar gaya gesek
Oke. Dan kemana baloknya akan bergerak apabila yang A, gaya dorong yang saya kasih sebesar 60 Newton. Oke, jangan deh. 30 Newton, oke. 40 deh. 40 Newton. Yang B, gaya dorong yang saya kasih sebesar 50 Newton. Yang C, gaya dorong yang saya kasih sebesar 60 Newton. Jadi maksudnya kalau saya dorong dengan 40 Newton, gaya geseknya itu berapa? Bendanya geraknya kemana? Kalau gerak. Kalau nggak gerak berarti diam. Gitu kan ya? Kalau saya kasih 50 Newton, gaya geseknya itu berapa? Dan bendanya geraknya kemana? Kalau gerak. Kalau saya kasih 60 Newton, gaya geseknya berapa? Bendanya gerak kemana? Kalau gerak. Oke. Barang-barang 3 kan? A, B, C kan? Oke. Ayo barang-barang. Benar? Langkah pertama apa? Buat dulu arah ada gaya apa aja di benda ini, betul? Ya, Yang pertama, udah berat. ada massa berarti ada gerak. Betul? Ke arah mana? Oh, Oke, MG. Ada apa lagi? dia normal. Kenapa ada gaya normal? Sentuhan Nyentuh lantai. Ke arah mana? atas. Terus ada apa lagi? Karena kasar, maka ada gaya Saya gesek geser. Ke arah mana gaya geseknya? kiri. Kiri. Biasanya gesek di sini sih. Karena gesekannya dengan lantai, jadi kita gambarnya di lantai. Biasanya. Karena dia geseknya dengan lantai kan? F, yes. Oke. Udah. Ada lagi ya? Nggak ada kan? Enggak. Oke. Kejadian yang A. F-nya 40 Newton. Lalu ini B, ini C. Yang A, dorongannya 40 Newton. Ini. Fani, ini dulu. Ya kan? Gue dulu. MG. Kan ini ditanya kayak gitu, terus langsung ke basic. Oh, ya udah berarti ini aja. Ya kan? Iya. Berarti kira oh, tadi dulu sih. Apa? Ini ya. Yang 10. Kelat. Oke. 0,2. Jangan 0,2. Ini. Ini aku ini. Cepetan stabilisasi. Kak. Ya, Kak. Oh ya. 0,2. Oh iya ya. Maafin. Sigma F. Jumlah F kan? Aku. Ya kan? Ya kan? Nanti kan Apa ada sih, nomor kocak? B. Kita C tengah pasti baik. Ya, Iya. A, B, C. Emang, Cak? Ya, Udah, Cak. Ya, ayo. Sigma F, jumlah F kan? Jumlah F 40. Sekarang normalnya berapa? Ya, normal. Cari dulu kan? Iya. Jadinya Dilihat ada ya. sigma F. Kalau kita dorongnya ke kanan, mungkin nggak benda ini gerak ke atas atau ke bawah? Enggak. Nggak mungkin. Berarti apa? Sigma F-nya sama dengan 0. Nggak gerak kan? Iya. Terus loh, sigma F-nya di sini. Sigma F-nya sama dengan 0. Karena dia nggak mungkin gerak ke bawah kan? Kalau dorong ke kanan kan ya. Ada gaya apa aja yang ke arah ke atas bawah? Yaitu atas bawah kan? Ada gaya Normal. normal, berarti positif arah ke atas, MG-nya ke bawah, Ke bawah. negatif. Berarti normal dikurangin MG. Di mana? Di sini, bawahnya F, FY. Kalau dengan 0 kan? Berarti normal sama dengan
No. Kok nol? Kok nol sih? Kemana kan? Ini berapa? Apa? Sama dengan? 10 M, G, betul ya? M, M-nya ada, Ada, G-nya ada, ada. tapi kita bisa. Bisa. Berarti M-nya 10, G-nya 10. 100. Berarti 100. Berarti normal sama dengan 100. Gitu. 100 Newton. Di sini, 100. jadi 100 ini berapa? 20 20, satuannya Newton. Oke, gitu ya? Ya. Coba sekarang. Kalau dorongannya 50 Newton, F-gasnya berapa? Apa sih, Cak? Yang benar kata udah itu. Kalau ABC itu Pak, apa sama aja apa gimana Pak? Ya nggak tahu. Pokoknya saya mau tahu gaya gesturnya itu berapa. Oh ini benernya gerak kemana dong? Bener gerak kan saya minta dua kan? Gaya gesturnya sama benernya gerak kemana kan? Dia nggak sih? Kalau didorong 40 Newton, Kalau darah 40 Newton. benernya gerak kemana? Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diem? Nggak tahu. Gimana Cak? Mana? Soalnya lebih kecil dari 40. Iya. Jadi, Kanan. tulis dong, benda gerak ke kanan. Tulisin. Benda gerak ke kanan. Kita minta dua jawaban kan? Gaya gesturnya berapa? Oh, kok jelek banget ya? Sama bendanya gerak ke kanan. Ini kayaknya wangi nih. Mau nggak nih? Ambil bumbu yang jahit. Oh, gue dong. Sama berarti sama. Coba ayo. Iya Pak. Jadi ngapain sih? Dan itu, Cak. Kalau gitu, Cak. Sama dong jawabannya ini. Tinggal nentuin arah doang. Apa-apa. Tapi terus ulang aja. Ya, emang saya bilang beda. Ini nggak semangat. Ya udah. Kita nih. Berapa yo? Cak, gimana, Cak? Sama nggak sih? Ya, mau sama nggak? Ini nggak dia lagi. Tapi nggak bilang beda juga. Yang Ini yang statis. Apa tadi, Pak? Yang statis tuh mau diam. Udah. berapa sih? 20. Sama ikut aja. Kita gimana? Kan juga dibahas. Iya, Cak. Kita pakai yang statis aja. No. Beda. Nanti dia pakai yang mana? Dia pakai dua-duanya. Tapi kan nggak dalam statis ya. Apa? Tahu juga nggak apa-apa. Ngecoh. Katanya. Udah, sama. Benar bergerak. Sama benar geraknya Sarwa kemana? atau ke kanan, sob. Kan lebih kecil. Ih, gimana sih? Gimana tuh? Oh. Ya. Ini salah deh. Iya dulu. Ini salah deh. Kayaknya di ini 50 karena biarin kan. Kalau ini kan Jadi, geraknya kemana? masuk kanan lagi. Saya lagi. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu yang benar. Kanan.
Karena kebanyakan kalian pasti hampir sering banget salah di gaya geser. Padahal nggak sadar kalau kalian salah. Tahu kok. Tuh, kok ini salah? Ya, Kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan nggak sih? Ini udah kayak gini nggak sih? Yang aku kalau dorong. Entar. F0 teh. Mau kenapa? Karena kalau misalnya didorong, ini bakal bergerak ke atas ke kemana? Enggak kan. Tapi emang enggak kan? Oh, Mana kan? ini biasanya apa sih? Si nentuin dulu. Jadi nentuin dulu efeknya dulu kali normal. Itu dilihat dia bergerak. terserah. Gimana? Pokoknya itu cuma minta gaya geseknya berapa, bendanya gerak kemana. Kalau gerak, kalau nggak gerak, diam kan ya? Iya. Itu doang kan? Sederhana kan? Apa? Lu dia dulu yang ngerjain lah. Tuh kan dia dulu yang ngerjain. Oke tuh, kita ngerjain bareng-bareng. Kita juga bareng-bareng. Berarti enggak gini, berarti si ininya ini dulu apa? FS-nya dulu itu coba FS. Tulis ayo sama Fanya aja. Coba. FS itu sama kali S kan ya itu kan 0,2 kan 0,5 oh 0,5 kali jadi 50 Newton itu kan 50 Newton si FS-nya berarti sama dengan si F-nya berarti diem ya nggak sih dia nggak apa tepat akan bergerak ya Karena belum juga waktu minta gaya geseknya berapa, bendanya geraknya kemana. Kalau gerak, kalau nggak gerak, diam. Saya yakin di SMA pasti nggak mungkin segampang ini kan. Iya. Nggak mungkin. Pasti gampang susah yang miring-miring, terus ditumpuk-tumpuk ya nggak sih? Iya. Ini kan nggak mungkin kan di SMA keluar soal ujian segampang ini. Ya saya banyak yang salah. Makanya itu. Ya coba yuk. Sampai ke angka berapa? 11? 11 saya. kan aling saya tuh bingung itu yang ininya aku tuh lupa ingat yang FS sama apa kurang dari sama dengan lebih gitu Nanti saya bantu. Kalau udah fix, baru saya evaluasi. hanya aku evaluasi bingung 50 Gak ada yang C loh. Yang C. Dorongnya 60 juta. Kayak pasti kayak yang A bulat kanan, B diong, C. mati kayak gitu Iya. kayaknya diam ya Bukan makanan. berarti diam oke gimana sih Ini nanti kalau ini hapus ini bukan ini belum hapus terus ini gini aja. Benda diam Apa sih? Udah, iya. Benda diam. Dah Tok yang C. Oke. Jadi gaya-gaya kan gini, udah diam. Ya. C. Ini banget. salah kalau F jadi lebih besar dari FS maka
Benda 60. bergerak. Ya nggak sih? Iya, kanan Di kiri. bener. Pokoknya benda bergerak aja dulu lah. Ke Kiri kan gigi satu kalau kan sih itu kan ke kanan, sini. diam kiri. Ah, 60 Newtonnya. mana ya? Oh, itu aku. Parah. FK-nya dulu. F Kan fokus F guys. F guysnya. Oke, oke. Oke. Neo. Ini ada cuma anteng ini. Kinetik itu berarti 0,2 ya? Ya. Nah, tinggal ininya. Bergerak ke Gerak ke ayo. ke kanan bisa. Gimana? Gerak kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Diam. Mana? Kanan bisa. Sudah kan juga. Dan kita biarkan lagi. Ya, sok. Gerak ke Sebelumnya 11 kok. gerak mana? Dua. Kita kanan aja dulu lah. Gaya geseknya berapa? Yang ini apa yang ini? Ini. Kayak gesek yang ini. Oke, lihat ini. Ya kan? Enggak. Nggak tahu sih. Coba lihat ya. Yang pertama, gaya dorongnya 40 Newton. Berapa besar gaya geseknya kan? Dan berapa besar ke arah mana benda bergerak? Jawabannya 20 Newton gaya geseknya. Bendanya gerak ke kanan. Benar salah? Tahu. Benar, soalnya dibantu. Benar salah? Jawabannya salah. Oh, Yang ini benar salah geraknya? salah. Benar. Salah. Ah, Oke. Sekarang gaya gesek ketika didorong 50 Newton, gaya geseknya berapa? Yang ini apa yang ini? yang mana dia? Yang mana geseknya? Ini apa ini? 50. 20. Benarnya gerak atau diam? Atau Diam. gerak? Diam. Yakin? Jadi yang ini apa yang ini apa yang ini? Jadi yang ini apa ini? Ini. Geseknya 20. Benarnya diam. Oke, jawabannya benar salah? Salah. Udah diam bersalah? Tuh. Geseknya berapa harusnya? Oh, cek BG pakai di statis. Soalnya Oke. perlu. Kalau yang C, kalau saya dorong dengan 60 Newton, geseknya mana? Yang ini apa yang ini? 20. 20. Benar gerak mana? Kanan. Kiri. Betul? Kiri kanan? Ini kiri. Ini. Enggak kanan. Soalnya tadi Kanan. udah salah. Jadi jawabannya 20 ini 20 sama kanan ya. Jawabannya benar salah? Benar. Nah, ya, kanan benar salah? Benar. Tuh. Tuh. Nah, bayang, tahu bedanya nggak? Jadi Itu ke kiri. jawabannya gini. Karena kalian tahu gaya gesek itu kan ada dua rumusnya, gerak sama diam. Artinya, kalian harus tahu dulu benda itu gerak atau diam. Jadi langkah pertama adalah kalian harus cek dulu, cek benda tersebut dalam keadaan gerak atau dalam keadaan diam. Gimana taunya? Gampang. Kalian hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Yaitu apa? Semua gaya kecuali gaya gesek yang bikin dia gerak. Paham? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Paham? Karena dia
bergerak asumsinya kan nanti ke kanan dong, ya nggak sih? Ini masih asumsi loh ya. Asumsinya ke kanan. Berarti kan semua gaya yang ke arah kanan atau yang ke arah sumbu X kan ya? Ada gaya apa aja? F sama F gas. Berarti kan sigma pembuat itu adalah semua gaya pada sumbu gerak kecuali gaya gesek. Berarti ada gaya apa aja kecuali gaya gesek? F doang. Dalam hal ini, yang bikin gerak hanyalah F. Oke? Setelah itu, kalian tahu juga yang namanya gaya gesek maksimum. Apa rumusnya? Mu S dikali normal. Jadi berapa biasanya? 0,5. Normal 100 kan ya? 100. Jadinya berapa? 50 Newton. Oke? Udah tahu pembuat geraknya apa, gaya maksimum berapa, baru kita bisa tahu benar gerak atau enggak. Apabila sigma F pembuat geraknya lebih kecil sama dengan gaya gesek maksimumnya, maka disebut benda dalam keadaan diam. Paham? Kalau kalian udah tahu benda dalam keadaan diam, maka kalian udah pasti dia sigma fx-nya sama dengan oke. Nah, tapi apabila sigma f pembuat geraknya lebih besar, apakah sama dengan ya, dari gaya gesek maksimumnya, berarti kita tahu benda itu dalam keadaan bergerak. Kalau udah yakin dalam keadaan gerak, maka gaya geseknya pasti mu k dikali normal. Paham? Oke. Udah deh. Karena kita tahu gaya gesek maksimumnya 50, poin A. Kalau gaya yang kita kasih adalah 40 Newton. Itu artinya sigma F pembuat geraknya adalah 40 Newton. Betul? Kalau kita bandingkan dengan pembuat dengan F gas max 50 Newton, berarti lebih besaran mana? Ini atau F gas max? F gas max, betul? Berarti kasus ini dong ya. Berarti kasus yang A itu adalah kasus di mana sigma F pembuat geraknya lebih kecil sama dengan F gas max. Berarti gerak atau diam? Diam. Berarti benda dalam keadaan diam. Karena benda dalam keadaan diam, maka sigma fx-nya sama dengan 0. Ada gaya apa aja sumbu x? Ada gaya f sama f gas kan? F-nya positif, f nya negatif kan ya? Berarti nulisnya adalah f dikurangin f gas sama dengan 0. Berarti f-nya sama dengan f gas. Berarti f gasnya berapa? 40. Karena kita dorong dengan sebesar 40. Jadi jawabannya A, F gasnya 40, berada dalam keadaan diam. Kalau yang B, kita kasih gaya dorong sebesar 50 Newton. Berarti sigma F pembuat geraknya yaitu 50 Newton. Kalau kita bandingkan dengan gaya gesek maksimumnya, lebih besar mana? Sama tuh yang ini apa yang ini? Yang ini, betul? Berarti pada kasus ini, sigma F pembuat geraknya lebih kecil sama dengan betul daripada F gas max. Jadi sama aja gerak atau diam? Benar dalam keadaan diam. Tapi karena dia khusus banget persis sama kan, namanya dalam keadaan tepat akan bergerak. Tapi dia dalam keadaan gerak, dalam keadaan diam ya. Berarti apa? Kalau dia diam berarti sigma fx-nya
sama dengan 0. Ada gap tadi, ada gaya F dikurangin F gas, betul? Berarti F gasnya tidak lain adalah gaya dorongnya, yaitu apa? 50. Paham? Oke. Kalau yang C karena udah betul udah bisa kan? Yang C karena dia didorong dengan gaya 60, berarti pembuat geraknya 60. Sedangkan geser maksimumnya adalah 50. Gedean mana? Gedean pembuat gerak. Berarti pakai yang ini kan? Kalau dia bergerak, maka geseknya adalah Newton kali. Gampang ya? Itu gaya ketiga yang sering muncul. Karena udah gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal, terus FGS kan. Gaya apa lagi yang sering muncul? Yang keempat. Belum saya sebut, gaya apa lagi? Gaya dorong kan sama aja kayak gaya dorong itu gaya dorong itu bukan gaya yang sering muncul. Gaya dorong bisa enggak. Gaya apa lagi yang belum muncul? Tegangan tali, tension. Tegangan tali atau tension. Simbolnya bisa T kan ya, betul? Oke, pertanyaan pertama. Tegangan tali, kapan kalian tahu nggak ada gaya tegangan tali, ada tension? Kapan? Halo? Apa? Kapan kalian tahu, oh ini ada tensionnya nih? Karena ada apa? Karena ada? Ya udah itu yang benar. Apabila dihubungkan dengan tali. Apabila dihubungkan dengan tali. Dan si talinya dalam keadaan tertarik. Oke, jadi talinya nggak boleh kendor. Paham? Poin kedua, tegangan tali. Rumusnya apa? Saya sama dengan apa? Ada kan di SMA ada kan? Oke, ada kan katanya ada kan di SMA kan? Rumusnya apa teh? Saya sama dengan? Gak tahu, gak ada, gak ingat, gak apa? Gak tahu, berarti ada tapi gak ingat. Ini gak ingat, tambah D. Gak ingat. Jawabannya gak ada. Tegangan tali itu gak ada rumusnya. Artinya kalian nggak bisa nyari tegangan secara langsung. Berarti terus gimana dong? Kalian harus dicari dengan menggunakan sigma F. Sama kayak waktu kalian mencari gaya normal. Paham? Nggak ada rumus T sama dengan apa, nggak ada. Jadi kalau kalian dapat di suatu soal nih, T sama dengan misalkan MG sin theta dibagi 2. Itu bukan rumus T. Itu adalah besarnya T di soal itu. Nggak bisa kita pakai langsung, oh, saya waktu lihat di buku ini, saya rumusnya ini. Nggak bisa. Karena setiap soal beda-beda. Karena dia nggak ada rumusnya. Paham? Poin ketiga. Pegangan tali arahnya kemana? Lah, ya nggak bisa atas bawah. Terus, mana pegangan tali? Mana ya? Arahnya? Hah? Arahnya selalu narik benda yang ditinjau. Jadi nggak pernah ada ceritanya tegangan tali dorong benda. Nggak pernah. Tegangan tali selalu narik benda yang kita tinjau. Contoh. Misalkan, kalian punya sebuah katrol. Oh, mau dia? Oke. Katrol ini ya. Oke. Katrol ini dikasih atau dihubungkan dengan beban atau balok M1. Oke. Juga ada M2.
Nah, kalian tahu nggak? Kalau kalian mengerjakan dinamika, pasti langkah pertama adalah buat diagram gaya kan? Buat diagram gayanya per benda loh ya. Jangan digabung di sama satu benda, paham? Berarti kita bikin diagram gaya, M1 aja yang kita gambar. Jangan yang lain, paham? Ada apa aja di M1? Karena dia punya massa, maka ada gaya berat. Ada apa lagi? Emang ini nyentuh mana? Normal ada karena apa? Nyentuh. Emang M1 nyentuh apa? Berarti ada gaya normal? Gak ada. Ada apa lagi? Ada tali kan? Ada tali aja kemana? Arahnya selalu narik benda. Bukan ke atas ya. Jadi dia narik benda M1. Paham? Ngerti? Ketika kita melihat M2, maka yang dilihat hanya M2-nya saja. Ada apa ya di M2? Karena dia punya massa, maka dia punya berat. Ada apa lagi? Ada normal nggak? Karena dia nggak nyentuh kan? Tali selalu narik benda. Paham? Nah, kato juga benda kan? Kita lihat kato juga. Ya. Ada apa ya di katrol? Tali doang ya. Katrolnya punya massa nggak? Berarti jangan menggambarkan massa katrol karena nggak ada massanya ya. Ada tali. Karena mana talinya? Narik katrol. T1, ini pun narik katrol. T2. Paham? Lihat. Tali selalu narik benda yang kita tinjau. Nah, masalahnya yang bikin keren itu adalah biasanya di SMA digabung. Jadi gambarnya kayak gini. Ya nggak sih? Betul? Nah, ini saya nggak suka. Kenapa? Karena kalau kayak ini kan beranggapan, oh, tegangan tali bisa narik, bisa kemana, bisa dorong kan? Nggak bisa. Tegangan tali pasti narik benda. Jadi ini sebenarnya adalah kalau kita lihatnya M1, pasti pakai T yang ke atas, nggak mungkin T yang bawah. Kalau kita lihatnya cut, kalau pun T pakai T yang satu, yang ke bawah. Paham? Jadi nggak ada ceritanya tegangan tali dorong benda. Pasti dia narik benda. Paham? Oke, itu gaya keempat yang sering muncul. Gaya apa lagi yang sering muncul? Gaya kelima. Gaya apa lagi yang sering muncul? Gaya pegas. Sering kan? F pegas. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di soal itu ada gaya pegasnya? Kalau kalau apa? Kapan nggak tahu? Oh, ini ada gaya pegas nih. Kenapa? Karena apa? Kenapa kalian tahu soal itu ini ada gaya pegas di sini? Karena 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 ada apa? Kenapa ada gaya pegas? Karena apabila ada pegas, hampir benar. Apabila terhubung dengan pegas. Dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau dalam kondisi tertekan. Jadi kalau cuma dihubungkan atau dihubungkan dengan pegas, tapi pegas dalam kondisi normal, tidak tertekan, berarti tidak ada gaya pegas. Paham? Jadi gaya pegas itu hanya muncul kalau pegasnya tertarik atau ketekan. Poin kedua, gaya pegas. Rumusnya apa? Rumusnya gaya pegas. Lah, Min K kali delta X bukan Kak? Oke. Sebenarnya kalau rumus cuma K kali delta X-nya aja. Jadi Oh, itu cuma arahnya. Oke. K itu konstanta pegas, delta X itu adalah seberapa banyak pegas tertekan. Oke. Nah, arahnya kemana? Nah, itu arahnya minus. Arahnya itu selalu berlawanan. Makanya minus. Dengan arah gaya yang diberikan.
ke pegas. Contoh, pegasnya didorong ke kiri, gaya pegasnya ke kanan. Pegasnya ditarik ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Jadi dia, kenapa di SMA tulisan min K delta X? Karena min itu menyatakan dia berlawanan dengan arah gaya yang diberikan ke pegas. Tapi kalau besar doang K delta X. Paham? Oke, itu gaya kelima. Gaya apa lagi yang sering muncul? Gaya keenam, tadi udah gaya berat, udah hancur. Udah apa lagi? Gaya normal. Udah ada gaya gesek kan? Terus ada lagi gaya gesek, terus gaya tegangan tali. Terus ada gaya pegas. Apa itu belum? Gaya gravitasi? Itu sama aja kayak gaya berat sebenarnya. Oh, Ya kan? Gaya F draft itu sama aja kayak gaya berat. Gaya apa lagi yang belum? Kan udah gaya berat, gaya berat. Gaya normal sudah. Gaya gesek sudah. Gaya tegangan tali sudah. Gaya pegas sudah. Gaya apa lagi belum? gaya sentripetal? Nah, itu kan. Sering keluar kan? Gaya sentripetal. Disingkatnya FSP. Sama pertanyaannya. Poin pertama. Kapan kalian tahu di soal kalian ada gaya sentripetalnya? Kalau? Apabila? Kalau apa? Apabila? Apa? Kalau apa? Apabila bendanya bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Jadi kalau lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran, maksudnya lintasan bentuk setengah lingkaran, tidak ada. Lintasannya bentuk seperempat lingkaran, tidak ada. Paham? Jadi dia hanya muncul kalau bendanya itu bergerak dengan lintasan bentuknya lingkaran atau bagian dari lingkaran. Paham? Poin kedua, gaya sentripetal FSB. Rumusnya apa? Apa rumus FSB? Ini ada di antara. Oh, sentripetal. Betul? Apa? MW kuadrat kali R? FSB rumusnya? M dikali ASP. ASP-nya sendiri itu ada dua. Bisa pakai V kuadrat dibagi R atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali R. Jadi yang namanya ASP itu bisa V kuadrat bagi R atau omega kuadrat kali R. Ini kita pernah belajar waktu di kinematika gerak lingkar kan, ASP kemarin? Oh iya. Oke. Poin ketiga. FSP itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Kemarin. Kan ke sini. Oh, masih. FSP arahnya selalu ke pusat lingkaran. Oke. Nah, ada FSP juga ada yang namanya sentrifugal. Sentrifugal itu kebalikannya. Kayak waktu kalian naik mobil, yang waktu itu kalau mobil kalian belok ke kiri kan mentalnya kemana? Ke kanan. Padahal kanan itu keluar dari pusat kan ya? Artinya kalian mengalami sentrifugal. Kenapa? Karena kalian ada di dalam mobil, di dalam sistem. Sedangkan kalau saya melihat mobil kalian, sedangkan saya di luar mobil, saya akan melihat mobil kalian tuh kayak ada yang narik ke pusat. Makanya saya amati sentripetal, yang kalian amati sentrifugal. Dia aksi reaksi. Artinya apa sih? Besarnya sama, arahnya berlawanan, sama terjadi di dua benda yang berbeda. Artinya saya tidak mungkin mengamati sentrifugal kalian tidak akan mengamati sentripetal mobil kalian. Karena kalian di dalam mobil. Saya nggak mengamati sentrifugal karena saya nggak di dalam mobil. Saya di luar mobil. Di luar mobil berarti mengamati sentripetal. Paham? Nah, khusus buat FSP, ada tambahan satu poin. Jadi, FSP itu kalau di dinamika disebut sebagai gaya
fiktif. Gaya fiktif. Gaya fiktif itu kayak gimana, tahu nggak? Gaya fiktif itu adalah, kalau gampangnya ya, gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya, tapi masuk ke dalam perhitungan. Gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya, tapi masuk perhitungan. Jadi, ketika kalian ketemu soal di mana soal ada FSP, saran saya ke kalian tidak perlu menggambarkan FSP di diagram gaya. Diagram itu ini. Tidak perlu. Tapi nanti di perhitungan tetap kita masukin. Paham? Karena gaya FP itu ada tricky. Kalau kita menggambarkan, kalian cenderung akan melakukan kesalahan gara-gara memasukkan gambar itu. Karena itu harusnya nggak masuk, nggak apa-apa. Nah, ini adalah 6 gaya yang muncul di TPP di tingkat 1. Oke? Kita harus pahami kapan munculnya, apa rumusnya, sama arahnya kemana. Karena yang namanya gaya kan vektor. Berarti harus benar arah, harus benar nilainya. Paham? Dan harus tahu kapan itu muncul. Karena biasanya kalau di kuliah, di ujian, tidak mungkin dikasih tahu kan. Kayak gini soalnya. Kayak gini soalnya. Terus tiba-tiba soalnya bilang, di balok ada berat loh. Di balok ada gaya normal. Nah gitu kan kan oh ada FG-nya, oh ada normalnya. Berdasarkan ciri-ciri dari saya tahu gaya normal itu ada karena tuh, FG ada karena dikasih tahu masanya. Paham? Oke. Nah, sebenarnya udah cukup, tapi kita mau coba latihan ya. Saya dulu. Jadi ini adalah 6 gaya yang kalian harus pahami di TPB. Dibilangin tapi sama sih. Kuning, pink. Ngapain kalian? Iya bandingin mama kulit. Ya jelas. Tiga kuning. Kalian saya coba dulu saya dulu. Jelas ya. Terus tiba-tiba gini. Yang putih ini. Iya, kan bang. Iya. Tumbuh. Sebenarnya. Cuma sama sekali gitu. Muka hitam tuh. Gue juga mau sama hitam ini kan berbeda. Iya, kalau misalnya tapi gue beda banget. Beda gue tahu. Hah? Mana? Gue beda ya. Enggak. Kemarin yang terakhir tadi beda. Udah lihat. Ini tangan tadi. Ini contoh-contoh aja nih. Oh, ngeliatnya ya. Mau kayak mau lihatnya apa tuh nggak jadi. Dan kalau Oke. Kemarin yang di share sama itu mana ya? Share sama si Aaron. Ada nggak tahu? masih
Iya. Tapi kadang-kadang sih kan capek ya juga capek kayak enggak. Boleh ada yang gaya nggak? Ada gaya. Oh, ini ada gaya nih. Gaya nih. Apa sih? Baru kali ini kita bakal langsung pulang guys. Sudah terlalu banyak. Kemana? Oh kemarin. Terus tapi dia enggak sama temen aku yang nginapin. Oh, betul-betul yang nanti gitu. Kan datang pas setelah dia kan di TikTok. Dia tuh viewers pertama terus aja. Jadi datang ngelatih pertama terus. Kabur ada gue. Kan kemarin kemarin harusnya si Cash tahu kan gue. Harusnya kalau gue mau Cash terus dia terus ada aja. Jadi kayak pengawasan. Terus pas hari kayak apa? Habis saya rambutnya kan gue jajan ke Jasmine. Ayah temennya, gue tuh kita bilang habis nganterin ke rumahnya ujung aja itu ngomongin itu kan ngeliat kalau kamu sakit hati ya cak. Dia pikir dia nggak ya iya sih Coba ya. mau ngambil sama teman TBK kalau emang nggak sampai umur TBK sekarang masih setengah udah mau nggak jelas move on nanti gara-gara move on TBK nggak nunggu dulu sampai umur TBK. Bisa gak sih lo ide foto ini kata gue mah lepasin aja. Emang kenapa? Merusak pemandangan. Kalau ini ya. Oh ini ya. Masalah ini. Mulai yang lain enggak? Enggak. Makasih. Mantap sih. Cak kedengeran Cak. Itu bus. Aku lagi mau kampret. Lu gak jauh tau Cak? Lu gak juga apa ya? Dasar. Cariin yang ganteng nih. Cariin yang ganteng. Gila ih, rambutnya ganteng. Aneh semua tuh udah sini. Kelihatan pendek. Nah, ini. Ayo Mama Kasep. Tinggal. Kasep. Tapi gak ada secakap dia gitu di sini. Di sini di foto ini. Oke, coba ya. Ini ada banyak gaya tentang gaya tadi. Cantikan ini. Kita coba yang today. Apa sih Oh, ini naon sih? soal lagi gesek, jangan ya. Usaha belum. Usaha ganti sama ini. Oke. Kita lihat. Jadi deh.
Seorang penerjun yang memiliki massa 60 kg melompat dari pesawat dan bergerak turun ke bawah dengan laju 25 meter per second sebelum membuka parasut. Oke. Setelah laju tersebut 5 detik, 5 detik, kecepatannya menjadi 10 meter per second. Jika perlambatannya konstan, tentukanlah tegangan tali antara parasut dan gaya resultan yang bekerja pada energi tersebut. Total gaya ya. Tegangan tali dan gaya resultannya. Oke. Jadi yang dia minta apa? Tegangan talinya dan gaya total ya pada tersebut. Oke, dia bilang, ya ada apa informasinya? Massa. Berarti kalau kita gambar ini ada orang yang kontak dia. Punya massa. Oke. Ada massa berarti ada apa? Gaya berat. Gaya berat. Di sini ada gaya berat, mg. Ini kan dia tubuh sama ini kan, yang ini sini apa? Si pasut ya. Apa jadi ada tali gitu kan ya? Betul? Jadi ada tegangan tali. Betul? Oke. Dia bilang, oh ini awalnya dia belum itu ya, belum buka. Ini kan ya. Nah, ketika dia belum buka parasut, dia bilang kecepatannya adalah 25 meter, betul ya? 25 meter per second ke arah bawah. Betul? Nah, setelah itu dia buka parasut kan ya? Jadi di sini kan? Oke. Dia ada gaya apa aja? Karena dia punya massa, dia punya mg, terus ini ada tegangan tali. Betul? Oke. Dia bilang di sini kecepatannya menjadi berapa? Vt-nya 10 ya. 10 meter per second. Dia bilang ini adalah flow itu berapa delta T-nya? 5 detik, betul? Oke. 5 second. Pertanyaannya adalah tegangan talinya itu berapa? Betul? Dan sigma F-nya berapa? Kenapa saya bilang ini kan cuma di sumber doang kan? Gimana caranya? Gimana caranya? Ayo. Ini dia geraknya kemana? Ke bawah ya. Kalau dia gerak ke bawah, berarti kalian bikin sumbu positif Y-nya itu ke bawah. Disesuaikan dengan arah gerak. Paham? Jadi Y positif ke bawah ya. Ini sumbu X dia. Kayak misalkan Y itu kan ke atas kan? Tapi kan dia gerak ke bawah, sumbu ini di ke bawah. Berarti kita tahu apa? Sigma Fy-nya, kalau dia bergerak kan? Sama dengan M dikali A. Betul? Sigma Fy itu apa aja? Karena positif ke bawah, jadi yang positifnya Mg, betul? Mg dikurangin tegangan tali sama dengan M dikali A. Betul? A itu apa sih? Kecepatan. Karena dia bilang apa? Dia bilang perlambatan tuh percepatan kan ya? Konstan. Jenisnya apa kalau A-nya konstan? GL, B, B. Betul? Saya minta bilang ke kalian, kalau kasusnya cuma GLB atau GLBB, sesusah apapun bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Yang pertama apa? Vt sama dengan V0 ditambah A delta T, betul? Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Oke, kita mau nyari A. Kita punyanya V0, Vt, delta T. Jadi kita pakai yang mana? 2. 1. 1. 2 itu butuh delta R. Itu jaraknya, betul? Berarti apa? 1. Vt sama dengan V0 ditambah
A delta T. Pitanya berapa? 10. Finalnya 25. A-nya nggak tahu. Deltanya 5, betul? Berarti pindah ruas. 5A sama dengan minus 15. Berarti A-nya minus 3. Apa artinya minus? Berarti percepatannya ke arah atas. Disebutnya perlambatan. Paham? Oke, ya udah. Kita mau nyari T kan? Berarti T rumusnya apa? T sama dengan ya ruas MG dikurangin M. Betul? Masukin. M-nya ada? M-nya 60 ya. G-nya kita pakai 10 aja gitu ya. Berarti M-nya 60. A-nya berapa tadi? Minus 3. Berarti 60 kali 6 kali 10, 600 ya. Ditambah 6 kali 3, 180. Berarti berapa? 780. Paham? Nah, oke. Tapi ini lagi sigma F ya kan? Udah. Karena dia bergerak, maka sigma F-nya apa? M dikali A kan? Betul? M-nya 60, A-nya minus 3. Sigma F-nya adalah minus 180 Newton. Minus artinya ke arah atas, karena kebalikan dari Y positif kita. Paham? Berarti total gayanya saat sumbunya adalah ke atas sebesar 180. Ngerti? Oke, kalau ngerti, coba lagi. Kalau itu nanti rumus T-nya tuh bisa berubah nggak? Bisa dong, kan T nggak ada rumusnya. Ingat, T nggak ada rumus bakunya kan? Jadi jangan dihafal, oh T itu MG dikurangin MA. Ya beda lagi tadi kan beda. Paham? Oke, kita coba lagi yang gampang. Udah. Oke. Oke, coba kerjain. Oke, ada balok masanya 2 kilo berada pada sebuah meja horizontal. Mejanya datar kan? Licin, tidak ada gesekan. Pada balok bertindak sebuah gaya konstan, gaya F yang bentuk sudut 45. Berarti gambar dulu, gimana gambarnya? Berarti si balok itu ditarik oleh gaya yang 40 derajat gitu ya. Pada horizontal. Jika balok bergerak dipercepat, berarti A-nya positif, sepanjang meja dan besar gaya kontak itu gaya normal. Oke? Antara balok dan meja berarti gaya normal meja balok ya. 10 Newton, maka komponen arah horizontal dari F. Berarti F arah sumbu X, betul kan ya? Oke, gambar dulu soalnya. Gimana nih gambarnya? Balok Tiga meja. dulu lantainya. Jadi, tiga dulu lantainya. Terus ada balok. Balok. Meja. Sebuah meja. Nah, balok matanya M. Kan? M. Matanya M. Nah, dia bilang balok itu ditarik. Ada sebuah gaya F kan? Berarti anggapnya gaya tarikan gitu ya. Ditarik. Sorry. Ini F kita nih, goyang. Sudutnya berapa? 40 derajat terhadap horizontal. Berarti ini. Paham? Dia bilang gaya normal yang dialami oleh M terhadap meja atau balok ya. Ini meja ya, di bawahnya meja ya. Itu adalah 10 Newton. Yang dia minta adalah F arah sumbu X. Betul? Gambarkan dulu dong, ada gaya apa saja di balok ini. Balok punya masa? Ada masa berarti ada gaya berapa? Atau gaya MG. Ada apa lagi? Normal. Tentu berarti ada gaya normal. Udah? Oke. Sekarang coba lihat. Si F-nya kan miring ya. Berarti kan miring itu tinggal ke X ke Y kan. Maka kita urai itu enggak? Dari buntut mau ke kepala. Berarti ke kanan dan ke atas. Betul? Berarti yang ke kanan karena arah sumbu X namanya Fx. Betul?
Berarti apa rumus fx? F cos 45. Berapa cos 45? Asik. Fx itu adalah setengah akar 2 F, betul? Ini sumbunya jadi FY kan? Ini cos sin. Berarti F sin 45. Berapa sin 45? Setengah akar 2. Asik. Setengah akar 2 F. Ada G lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, udah. Yang diminta adalah fx-nya berapa? Oke. Dia bilang G normalnya 10. Betul? Dia bilang apa? Balok bergerak dipercepat sepanjang meja. Artinya, kita tahu balok itu hanya bergeraknya ke arah sini. Betul nggak? Betul? Arah geraknya. Oke. Udah. Cari. Berarti fx kan dari fx kan ya? Setengah akar 2 F, betul? Gimana nyarinya, ayo? Ya, infonya ini doang. Dibilang hanya bergerak ke arah sub X. Sepanjang meja kan dia tidak bergerak ke atas bawah gitu nih. Gimana? Ini dikali dulu. Gimana yo? Ini dikali. Dan dia bilang hanya geraknya ke sub X doang. Berarti dia gerak ke atas bawah enggak? Enggak. Kalau tidak bergerak ke atas bawah, berarti sigma Y-nya No. 0. Itu lihat sigma Y-nya 0. FY sama dengan ada gaya apa aja sumbu Y? Normal. Ada gaya normal, betul? N positif kan? Iya. N ada apa lagi? Sama dengan MG. Ada FY, betul nggak? FY ke atas kan? Iya. Tambah FY dikurang MY, betul? Sama dengan 0. Jadi berapa normalnya? 10. Jadi FY itu apa? Setengah akar 2 F, betul? Ya. Tambah setengah akar 2 F. MG-nya berapa? Ada matanya nggak? Ada 2. 2. Anggap aja jadi 10 deh. 20. Jadi 20. Sama dengan 0. Berarti setengah akar 2 F sama dengan setengah akar 2 F sama dengan 20 dikurangin 10, betul? Iya. Itu 20 kenapa aku- 10. Oh, itu sebenarnya aku. Padahal gue yang sampai gue bingung. 20 dikurangin 10. Berapa? Setengah akar 2 F sama dengan 10 Newton. Yang dicari apa? Fx itu apa sih? Fx itu apa? Setengah akar 2 F kan? Ada. Oh iya. Fx-nya berapa? 10. 10. Gampang kan? Oke. Lain nggak ya? Coba lagi. Ini deh. Ini tapi nggak jelas sih. Oke. Nih. Loh, pada ada. Masih dulu deh. Sebuah balok bergerak horizontal pada permukaan licin, betul? Ya. Dan mengalami beberapa gaya seperti pada gambar, betul? Manakah pernyataan berikut? Oh, usaha ya. Oh, salah. Usaha jangan. Usaha belum. Usaha itu bab 3. Jangan. Usaha itu belum kita. Gila. Usaha kita belum. Berarti yang ini aja deh. Gaya normal. Nih. Kita punya sebuah balok ditarik dengan tali. Ada 2 tali. Oke, ini yang A ya. Tariknya berarti ke atas sama ke kanan. Yang B tariknya berarti miring
sama ke kanan. Yang C tariknya miring ke sini sama ke kanan. Jadi ini jangan lihat ini ya. Jangan lihat, oke. Oke. Yang A, yang D ke kanan sama ke kiri. Yang C ke kanan sama nyerong. Oke. Dari kelima lima benda ini, urutkan mana yang memiliki gaya normal dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Oke. Nah, oke. Sebenarnya ada ambigu sih. Sebenarnya dia nggak ada informasi itunya apa, bendanya geraknya gimana. Kalau nggak ada susah sih sebenarnya. Oke. Ya udah, coba kita lihat. Oke, di benda A, anggap aja dia punya massa ya. Dia masing-masing tarikannya 200 Newton. Berarti di A ada gaya apa aja? Ada massanya dia sebenarnya. Ada massa, berarti ada gaya berat. Ada mg, betul? Ada apa lagi? Ada normal. Kenapa ada normal? Bersentuhan. Normal, betul? Berarti ini asumsinya geraknya ke kanan semua gitu ya. Geraknya ke ini pasti ini pakai asumsi sih. Harus ini ada asumsinya. Anggaplah asumsinya geraknya itu ke sumbu X semua gitu ya. Karena kalau nggak bikin asumsi susah kita. Berarti kalau kita anggap gerak ke sumbu X semua, maka sigma FY-nya 0, betul nggak? Oke, nanti di benda A, ada apa di sumbu Y? Ada tegangan tali ditambah gaya normal, betul? Dikurang mg. Betul? Berarti kita punya apa? Gaya normalnya sama dengan mg dikurang T, betul? Ini di benda A. Jadi kita asumsinya itu ya, geraknya ke sumbu X semua ya. Karena kalau enggak, susah hitungnya. Oke, kalau ini dengan 0, berarti kan dia bisa beda-beda ya. Nah, karena kalau yang B, nih, ada apa aja? Sama ya kayak tadi ya. Ada massa, sama ada normal, betul? Ini kan F-nya, ini kan T yang ini kan miring kan ya. Maka harus diurai kan. Ada yang ke atas, T cos theta, betul? Sama ada yang ke kiri. Berarti kita punya, kalau kita anggap sigma final ya, berarti ada apa aja yang ke atas? T cos theta, betul? Ditambah normal dikurang mg sama dengan 0, betul? Berarti tegangan tali normalnya itu adalah mg dikurangin T cos theta. T sama T cos theta gedean mana sih? T sama T cos theta gedean mana? T cos theta. Cos theta itu paling besar berapa? 1. Paling kecil? Berarti ya ada minta tuh dong. Tapi kan ini kan dia ya nggak mungkin T itu 2 kan. Artinya T cos theta itu anggap aja 0, kan ya. Nggak mungkin 2, kan. Berarti mg dikurangin T sama mg dikurangin T cos theta gedean mana? Dikurangin mg. Jadi kita tahu kode yang ini berarti normal B lebih besar dibandingkan normal A, betul? Kalau dia ada 2 ini ya. Sekarang di C ya. Oke. Di C ada apa aja di C? Berarti ada mg, betul? Sama ada gaya normal. Juga diuraikan ya? Ke sini. Berarti T cos theta. Ke sini T sin theta. Betul? Berarti kalau gitu, di titik C, sigma V0 ya, ada apa aja? T cos theta ditambah normal dikurangin mg. Sabar. No. Berarti normalnya itu adalah mg dikurang T cos theta. Berarti normal C sama dengan normal B lebih besar dari normal A. Betul?
Kita kan nggak perlu lihat semuanya nggak sih? Oke. Ya udah, yang mirip apa? C sama dengan B. C sama dengan B, ini salah ya. Ini kan ya. Ya kan? Ya udah, mesti sisanya cuma ini doang kan yang ada kan? Salah, karena C lebih sama dengan B. C sama B salah, ini kan ya. Ini C sama B salah. Udah. Ini C, oh ini juga ada ya. Nah, tapi dia A lebih besar. Padahal A lebih kecil kan? Udah, ini salah di sini. Udah ketahuan. Jadi kita nggak perlu jawab semuanya kan? Jadi yang E sama D, kita kalau kita pakai pasti bakal seperti ini. Kalau karena kita cuma A, B, C, D, ya berarti kita lihat aja. Kalau nggak tinggal mana? Tinggal B doang. Ya udah, berarti nggak usah cari yang C sama D kan udah. Yang lainnya udah terreduksi. Kecuali misalkan ada lagi nih yang dua jawaban kayak gini. Yang pertama, E kurang dari E lebih dari D, lebih dari C sama dengan B sama dengan, gitu ya. Terus saat lagi D lebih besar daripada E. Nah kan kita harus dihitung kan, gedean E apa gedean E kan, D atau E kan, baru kita tes lagi. Tapi karena ini udah tahu seperti ini, baru 3 udah tahu kayak gini, dan cuma ada satu pilihan jawaban seperti itu, berarti kita tahu B pasti yang benar. Paham? Oke deh, segini dulu deh. Oke, nanti rekamannya saya kasih linknya ya ke Mbak Ici ya. Oke, mari semuanya.